Berikutnya Ibu Yasti, silakan Bu Yasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 DPR RI. Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran. Yang pertama, saya ingin merefresh apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri pada saat awal kita pertemuan di ruang Komisi 5 ini. Bahwasanya program Kementerian PKP setiap tahun itu 3 juta rumah MBR gratis setiap tahun. Jadi kita harus ingatkan lagi, ini adalah program tiap tahun. Pemerintah menyiapkan 3 juta rumah untuk MBR gratis. Dan sampai dengan tahun 2029. Kalau saya membaca apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri, data dari Susenas di tahun 2023 backlog perumahan ada kurang lebih 9,9 juta masyarakat yang ada di Indonesia yang belum memiliki rumah. Dan setiap tahun backlog ini akan bertambah kurang lebih 900.000 rumah setiap tahun. Oleh sebab itu, kalau kita mengkalkulasi dari tahun 2024 sampai 2029 itu dan 6 tahun. Kalau kita tambahkan 6 kali 9 yaitu di atas 5 juta, dan kemudian kalau kita tambahkan 9,9 juta berarti dia hampir 15 juta rumah. Artinya pemerintah sudah punya program bahwa di tahun 2029 ini angka backlog perumahan untuk MBR ini 0. Ini yang harus kita ulangi lagi agar supaya ini tidak bias. Kemudian kita harus tekankan juga bahwa program awal pemerintah ini adalah tiap tahun 3 juta rumah MBR ini gratis. Ini disampaikan secara berulang kali oleh Pak Menteri di setiap kesempatan. Oleh sebab itu kita hanya mengingatkan saja, kalau program ini tidak tercapai, apa kendalanya? Kalau kemudian ini berbayar, apa masalahnya? Sebenarnya ya, kalau kita lihat data juga Susenas ini, mohon maaf, 9,9 juta ini tidak di breakdown ya. Di setiap provinsi ini ada berapa masyarakat yang tidak memiliki rumah? Di breakdown di tiap provinsi, di breakdown di tiap kabupaten kota. Sehingga pemerintah bisa membuat peta di mana penyebaran masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. 9,9 juta masyarakat yang tidak memiliki rumah itu tersebar di provinsi mana saja, tersebar di kabupaten kota mana saja. Tadi tidak digambarkan di dalam roadmap 3 juta rumah. Kemudian kita juga tidak mengetahui ya, data pengambilan, kita tidak mengetahui pengambilan data dan sampelnya, indikatornya apa oleh Susenas, menyatakan bahwa 9,9 juta masyarakat Indonesia belum memiliki rumah. Apalagi dengan 26,9 juta rumah tidak layak huni. Bagaimana dia memperoleh data dan bagaimana indikatornya apa sehingga muncul angka-angka ini. Nah, kemudian Pak Menteri, di sini juga tidak diketahui berapa jumlah rumah mewah.
berapa jumlah rumah menengah, berapa jumlah sederhana di tiap kabupaten kota. Tidak digambarkan di dalam roadmap ini. Seharusnya ini bisa lengkap kalau memang Susenas itu teliti di dalam pengambilan sampelnya. Pengambilan data yang akurat. Saat ini sejujurnya banyak pengembang ya datang ke saya di ruangan kerja saya. Mereka menyampaikan bahwa pemerintah belum punya database yang akurat terkait kebutuhan perumahan di setiap kabupaten kota. Sehingga kalau ada data itu memudahkan mereka untuk melakukan investasi. Dan yang paling terakhir, pimpinan, saya harus mengingatkan kembali, tadi teman-teman sudah bicarakan terkait hunian berimbang. Hunian berimbang ini adalah salah satu solusi untuk mencapai program pemerintah 3 juta rumah per tahun. Kalau kita lihat ya, setiap tahun pengembang membangun ratusan ribu rumah mewah, ratusan ribu rumah menengah, dan ratusan ribu rumah sederhana. Kalau kita kalikan tidak usah banyak pimpinan, 3 juta, 1 juta rumah mewah saja, itu dia harus membangun 3 rumah MBR. Tanpa kita mengandalkan APBN. Saya kira Bapak Presiden sudah mencanangkan itu, beliau tahu persis apa yang harus dilakukan, hanya saja kita patuh kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Kalau kita melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, maka APBN itu tidak berat. Kalau harus pemerintah menanggung untuk membangun ini, 1 rumah ya di wilayah perkotaan, 1 rumah MBR itu bisa di atas 200 juta, entah 250 atau 300 juta, katakanlah 200 juta. Kalau 200 juta, Bu, sudah 5 menit Bu. Terima kasih Pak, saya punya hak konstitusi. Ya, saya akan saja mengingatkan kesepakatan tadi. Ya. Terima kasih. Jadi kalau 200 juta rupiah 1 rumah, kalau kita bangun 3 juta itu berarti ada sekitar 600 triliun Pak, 1 tahun. Nah ini kita, apa susahnya kita melaksanakan amanat undang-undang yang sudah kita buat bersama-sama di ruangan ini. Implementasikan saja undang-undang ini, maka program Pak Menteri insya Allah akan tercapai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada banyak tapi sudah diingatkan oleh pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yasti. Kalau saya sederhana bahwa ini harus ditanggapi secara serius Pak Menteri apa yang disampaikan oleh mereka, teman-teman yang terhormat. Tapi kalau saya berpendapat sebenarnya adalah tadi saya dengar sepintas dari Pak Menteri bahwa biaya pemerintah kita untuk pembangunan 3 juta ini kurang lebih cuma 9%. Biaya APBN kita 91% mencari dari luar. Ini luar biasa ini sebenarnya. Artinya apa? Kalau saya ingin menjaga, saya jaga 9% saja, saya awasi yang itu. Terus saya pantau bagaimana kinerja Bapak sebagai menteri, sebagai menteri yang akan bekerja maksimal untuk mencapai 3 juta dengan sumber pembiayaan 91 juta. Apakah itu 91% dari luar negeri kah, dari investasi mana kah, itu terserah. Tapi ini boroknya adalah jabatan Pak Menteri. Artinya soal integritas Pak. Kalau tercapai 3 juta berarti integritas Pak Menteri itu tercapai gitu. Kalau tidak tercapai ini adalah ancaman jawab Pak Menteri di mata Presiden juga. Maka oleh karena itu ya kita harap ini bisa tercipta semuanya di bawah kepemimpinan Pak Menteri. Kira-kira itu kalau gambaran saya. Silakan Pak Menteri, tidak bermaksud membatasi, tapi mengingatkan bahwa waktu kita sekarang sudah jam 4 lewat. Tadi teman-teman kita batasi, Bapak juga menjawab yang penting-penting saja, yang tidak terlalu penting barangkali tertulis saja barangkali. Itu barangkali penyampaian saya. Terima kasih Pak Menteri, silakan. Pak Ketua, terima kasih. Saya senang sekali kalau boleh kita dialog ada per topik. Dan kalau boleh waktunya juga saya senang banyak dapat masukan dalam suasana yang produktif, yang enak ya untuk kita bisa diskusi.
Tadi dari Bapak dari Jawa Timur ya yang menyampaikan Pak Ali Mufti ya, saya dengar, saya mulai dari situ. Memang kementerian kami agak khusus Pak, karena ada target yang diberikan Presiden kepada kami Pak. Itu Pak. Jadi jumlah, saya pernah tanya Presiden Prabowo Pak, betul tadi Bapak cek di dokumen itu nggak ada segitu. Tapi kan saya tanya Pak, karena saya ini pembantu Presiden, tidak punya visi misi menteri Pak, yang ada visi misi Presiden. Pak, bagaimana sih rencananya? Ya, kita harus optimis, itu jawabannya. Pertumbuhan ekonomi 8%, ya. Menteri berusaha untuk mencapai 3 juta rumah dibangun dan renovasi per tahun. Itu disampaikan kepada saya. Jadi kalau di dokumen itu betul tidak ada, saya juga udah cek Pak, tapi itulah yang disampaikan kepada kami sebagai menterinya. Nah, jadi saya nggak punya, saya prajurit aja Pak, diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Ya, nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pemimpin saya. Saya mau di-reshuffle, itu juga hak beliau. Ya, dan apapun saya terima, itulah konsekuensi Pak, jabatan. Sebagai menteri yang punya target yang terukur. Dengan dana yang tadi Bapak sudah tahu segitu. Itu konsekuensi jabatan Pak. Dan kita harus siap resikonya. Nah, saya mau mulai dengan Ibu Yasti ya. Bu Yasti, kita saling menghormati. Saya mau tenang diskusi sama Ibu. Tolong Ibu tadi sampaikan, saya pernah bicara, menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya. Tolong ya, please. Katanya kan Ibu, saya ngomong di sini ya. Ya, tolong ya. Teman-teman ada di sini semua. Dan tolong jujur, pernah nggak saya ngomong begitu? 3 juta rumah gratis buat MBR. Betul Ibu ya? Nah, kalau saya benar, saya salah, saya minta maaf. Berarti saya pernah ngomong yang saya nggak ingat. Ya, nanti kita jawab dengan bukti aja Ibu ya. Jadi kita nggak mau debat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya. Tapi jangan potongan-potongan video. Kalau potongan-potongan video itu, saya ini politisi Bu, lawannya juga banyak, lumayan. Ya, saya saja sama Pak Hasim suka diadu domba. Itu pernah saya bilang salaman begini nggak jadi, kan teman-teman pernah lihat viral kan? Ya, banyak kita diadu domba. Supaya orang juga nggak senang saya sama Pak Hasim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau boleh, saya minta betul. Dan saya kalau saya salah, saya minta maaf secara terbuka. Bahwa saya pernah ngomong 3 juta rumah gratis MBR setiap tahun, seperti yang Bu Yasti ngomong. Betul ya Bu ya? Ya, baik Bu. Saya kasih videonya Pak. Baik, oke, harus sini ya. Potongan. Ya, bukan potongan ya. Baik, nggak apa-apa. Kan di tempat ini kan saya ngomongnya kan. Ya, baik Bu ya, nggak apa-apa. Jadi kita supaya bicaranya jelas. Menurut saya nggak pernah, menurut Ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan. Berarti masuk ke wilayah bukti aja. Ya, kalau saya salah, saya janji saya minta maaf terbuka, sportif. Kalau Ibu salah, Ibu minta maaf juga ya. Ya, sama-sama supaya kita jadi orang yang sportif ya Bu ya. Begitu, itu. Jadi fair ya, begitu. Kedua saya mau tanya Ibu dulu kan, waktu itu sempat saya tanya, Ibu kan Ketua Komisi 5, waktu undang-undang itu dibuat. Sekarang Ibu gencar sekali soal undang-undang berimbang. Tadi ini ada tadi Pak, siapa yang di sini tadi, PKS? Pak, kalau nggak ada orangnya saya perlu jawab atau enggak? Enggak, saya tanya, nggak enak juga kan kalau ada Ibu Yasti kan ada di tempat. Tertulis jawab, saja Pak, enak. tertulis saja pada orangnya. Saya Ya. mau tanya, kalau ada orang, tidak ada orangnya, aturan main di sini seperti apa? Apakah saya harus jawab atau bagaimana? Silakan Pak, saya ikut Bapak. Sebenarnya itu kalaupun ada orang bisa dijawab, tetapi terbaik tidak usah dijawab kali ini karena tertulis saja ya. Karena kan habis teman menyampaikan kan teman lain bisa menangkap itu informasinya kayak apa. Tetapi Ya. baiknya barangkali kali ini karena ada orangnya tertulis Ya, saja. jadi saya patuh aja Pak, saya patuh atas kesepakatan rapat. Ya, atas kesepakatan rapat. Kalau Ibu Yasti ada tunggu di sini, kita bisa diskusikan. Nah, saya mau tanya Bu, Ibu kan Ketua Komisi 5 waktu itu. Undang-undang itu kan bagus buat keadilan, betul nggak Bu? Sekarang Ibu gencar sekali. Saya baru jadi menteri, di 3 bulan pertama aja Ibu tanya terus. Nah, tadi juga ada yang tanya kita apa namanya one man show. Tidak Pak, kami kompak sekali Pak. Bapak boleh interogasi aja eselon 1 kami. Ya,
Saya rasa kami sangat kompak sekali, lahir batin. Sampai istri-istrinya aja kompak, Pak. Ya, bikin kegiatan sosial. Jadi tolong informasinya juga tolong di cross check supaya kita jadi bijak ya bagaimana. Tapi saya terus terang, saya punya lawan politik yang mungkin tidak suka kami melakukan terobosan sana sini. Dan saya minta rakyat Indonesia juga objektif melihat itu. Lihat saja pandangan-pandangan di sini. Mungkin ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang optimis, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Inilah potret daripada pandangan-pandangan rakyat Indonesia. Iya kan? Maaf ya, dari pandangan Pak beliau tadi sampaikan, satu fraksi saja berbeda, Pak. Saya hanya mau menyampaikan itulah pandangan Pak Menteri. Ya. Interupsi, silakan. Ya, dan terakhir Pak ya, saya menghormati semua Pak, dan kalau memang kita mau satu pikiran, jadi saya minta tadi Bu Yasti, tolong saya mau fokus dulu nih Pak, karena saya pengen menunggu kesempatan ini. Beliau ini panjang pengalamannya, lama di Komisi 5, pernah jadi ketua komisi, ya, begitu, dan jadi saya pengen dengar dan mohon masukannya Bu. Kenapa sih dulu nggak jalan? Apa kendalanya? Supaya saya juga bisa belajar dari pengalaman Ibu. Ya kan, kenapa dulu nggak jalan? Itu undang-undang kan waktu Ibu ketua komisi kan? Ibu yang buat kan? Nah, tahun 2011 ya, 2011. Betul ya? Dan nanti juga saya minta, kita juga udah kaji itu. Kita udah siapin kantornya Pak. Iya. Ya, tunggu dulu Pak Menteri, saya minta maaf ada interupsi, tapi mengatakan interupsi harus dipenuhi dulu Pak Menteri. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ya, pimpinan, Pak Menteri, pada prinsipnya kami semua udah Komisi 5 mendukung sebagaimana yang disampaikan Bu Yasti ya. Jadi niat kami ini untuk memperkuat, tidak ada niat lainnya. Jadi tidak ada niat-niat yang kurang baik lah Pak Menteri begitu. Jadi nanti yang lain-lainnya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut pimpinan, menurut saya begitu. Jadi supaya target-target yang dicapai itu bisa terwujud Pak Menteri, tidak ada niat-niat lain. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hersiano, makasih. Yang bicara tadi Pak Menteri ada Kapoksi PDIP. Ya, terima kasih Pak Bino. Ya, silakan Pak Menteri. Saya terima kasih dan saya merasakan betul Bapak mendukung program pemerintah. Saya juga objektif kok. Ya, kalau iya saya katakan iya, kalau tidak saya katakan. Mungkin boleh dikasih kesempatan Ibu Yasti supaya kita bisa dialog yang tenang, yang objektif, produktif, supaya saya juga belajar dari situ. Kalau boleh, itu saya menunggu. Terus ya pimpinan. Biar saya jawab. Silakan Pak Boy. Ya, ini saran saja. Menurut saya sebaiknya rapat ini kita laksanakan sesuai dengan tatib saja. Artinya pimpinan tetap pegang kendali di sini, pimpinan sidang, tidak usah ada lagi yang sifatnya tanya jawab antara Pak Menteri dan anggota, karena sesinya kan sudah selesai. Silahkan Pak Menteri jawab saja. Tidak perlu harus bertanya lagi kepada anggota yang hadir di sini. Yang utama menurut saya, pimpinan harus mengatur jalannya sidang ini agar tertib sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Saya pikir itu Ketua, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana anggota yang terhormat sepakat izin, semua? Sepakat. Pak Pimpinan. Tunggu dulu. Izin Ketua. Saya izin. Tunggu dulu. Ada Pak Danang. Ya artinya Pak Menteri jawabnya langsung der seperti yang ditanyakan saja Pak Menteri. Jangan terlalu apalah gitulah ya pokoknya. Tadi pertanyaannya apa aja dari anggota, silakan aja. Sampean jawab plus yang masalah hunian 1, 2, 3 seperti ini, kendala seperti itulah. Oke, artinya pada setuju dengan Pak Boymen ya, setuju ya? Pimpinan. Silakan Bu Yasti, masih kaitan ini ya, silakan. Terima kasih supaya ini jelas semua bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, itu disusun pada saat saya Ketua Komisi 5. Betul Pak Menteri. Kemudian undang-undang itu atas inisiatif pemerintah. Kami di sini membahas bersama pemerintah dan semua stakeholder tentunya. Maka lahirlah undang-undang itu. Karena selama ini payung hukumnya tidak jelas. Kemudian selesai di 2011,
Pak Menteri kan pernah anggota DPR RI 15 tahun. Pak Menteri kan pasti tahu dong, undang-undang ini efektif nanti kapan. Nah, yang jadi persoalan ini, bola itu sudah di pemerintah, Pak Menteri. Kemudian peraturan pemerintah itu baru terbit di 2021. Apa yang harus kita awasi, Pak Menteri? Ini belum di breakdown di dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau Pak Menteri bilang saya waktu Ketua Komisi 5 betul, kenapa saya tidak melaksanakan pengawasan? Ya apa yang saya melaksanakan? Ini ada di pemerintah, pemerintah belum menyiapkan peraturan turunannya. Maka sekarang saya tanya, Pak Menteri sudah baca enggak Undang-Undang Nomor 1 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 itu? Kalau sudah, kita akan mulai berbicara secara rigid, Pak Menteri, terkait makna dari undang-undang itu. Kenapa ada hunian berimbang? Karena pada saat itu ada eksklusif, ya, rumah mewah, rumah menengah. Maka kita buat itu, Pak Menteri, dan itu dimnya dari pemerintah. Kita hanya menyetujui dim dari pemerintah itu. Maka sekarang sudah cukup saya jelas, tanya, Bu. ya. Sudah cukup jelas. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Pak Ridwan. Tampilkan ini surat yang sudah kami kirimkan Silakan Pak Sarif. ke pemerintah, ke Presiden. Tunggu dulu Pak Menteri. Pak Sarif dulu. Enggak, Ya. jawaban ini Pak, jawaban yang Enggak, dari Bu sebentar, Yasti. Pak. Sebentar Pak. Oke, Saya minta di ruang ini kan ngatur di pimpinan. Terima kasih pimpinan. Saya cuma menyarankan saja karena rapat kita hari ini kan RDP. Saya kira wajar saja karena saya pikir kawan-kawan di Komisi 5 sama. Kita menyambut baik terhadap upaya ini sebenarnya. Jadi kalau berkaitan pamannya masalah perimbangan terhadap hunian tadi itu, saya kira itu kan masukan-masukan, Pak. Saya agak kurang nyaman tuh Pak Menteri, seolah-olah ada lawan politik dan sebagainya. Sebenarnya kita di sini berkaitan kita lepaskan hal-hal itu. Tapi kita merespon terhadap apa yang menjadi, ya kalau kita cari solusinya. Macam berimbang tadi, ya kalau perlu kita bentuk panja, kita bentuk panja. Kan? Terhadap itu, bagaimana supaya upaya pemerintah 3 juta rumah ini yang jadi konsen Pak Menteri, dan kita harapkan pada tahun 2029 nanti, 2030 ya, kabinet ini, pemerintahan ini bisa tercapai semua. Apakah ini kan upaya yang sangat luar biasa, karena rumah ini adalah merupakan kewajiban. Nah, jadi saya kira, mohon maaf sekali lagi, saya harap tidak ada hal-hal seperti itu mungkin terucap di ruangan yang mulia ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, silakan Pak Robert. Ya, Pak Menteri yang kami hormati, saya kira semangat kita semua di sini, kita ingin, karena mitra kita adalah Saudara Menteri dan seluruh jajaran. Kegagalan Saudara Menteri, kegagalan kita. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Saudara Menteri untuk mewujudkan semangat dari Bapak Presiden untuk bisa menyiapkan hunian 3 juta rumah ini. Itu semangat kita semua, saya kira. Ya kan? Hal-hal yang lain yang seperti tadi, Bu Yasti ngomong pertama kali, Pak Menteri sudah sampaikan bahwa nanti kita pembuktian. Kalau Pak Menteri salah, beliau akan minta maaf. Bu Yasti kalau salah akan minta maaf. Clear, selesai. Saya kira itu. Nah, sekarang kita bicara soal peraturan tentang perimbangan tadi. Saya kira itu semangat kita semua. Ya, untuk membantu Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk bisa menghadirkan 3 juta rumah itu. Ya kan? Apalagi kita ingin membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Maka dengan aturan-aturan yang sebenarnya sudah ada, kami ingin membantu Pak Menteri. Makanya besok kita ada terima RDP dengan bukan yang pengembang rumah-rumah, ya kan? Nanti kita akan lihat kalau memang itu berkembang,
kita bikin panja, saya minta, untuk membantu pemerintah. Ya kan? Kalau aturan pemerintah ini kurang begitu bermanfaat untuk bisa pengembang ini bertanggung jawab, ya kami minta pemerintah untuk merubah peraturan pemerintah ini. Ya kan? Agar betul-betul jangan pengembang cuman enaknya saja cari untung sebesar-besarnya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk juga bersama pemerintah menyiapkan hunian untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Jadi saya kira itu semangat kita semua Pak Menteri. Kami jamin di sini, kami sudah sepakat semua di sini bahwa kami di sini Komisi 5 semua anggota ini, kami adalah satu fraksi Komisi 5. Iya kan teman-teman? Teman pimpinan. Maka Betul, pimpinan, kita sepakat betul. untuk itu. Jadi saya harap tidak lagi kita juga minta Pak Menteri untuk, Pak Menteri jawab saja, tidak usah ada pikiran bahwa di sini ada yang tidak suka dan suka. Kami semua dari pimpinan kami menyatakan kami akan jaga bahwa kami semua sepakat mendukung yang namanya semangat dari Bapak Presiden kita 3 juta rumah itu. Terima kasih. Instruksi pimpinan, masuk sedikit tambahan aja. Silakan Bu Safir. Terima kasih Pak Menteri, kita dari fraksi PKB sangat mendukung instruksi dari Ketua Umum, mendukung pemerintah, mendukung Pak Prabowo apapun visi misinya. Yang kedua, saya apresiasi kepada Pak Menteri sebetulnya, walaupun dengan potensi anggaran yang sangat minim, Pak Menteri melakukan kiat-kiat inovasi, terus ada berapa terobosan dan segala macamnya untuk memenuhi visi misi dari Pak Presiden. Tapi yang ketiga Pak Menteri, saya mohon maaf selama saya 6 tahun di DPR RI ini, mohon maaf, dan Pak Menteri juga pernah di DPR RI, tidak pernah bahwa DPR bertanya setelah itu Pak Menteri bertanya balik gitu kan. Tidak ada suudon lah kira-kira begitu, walaupun Bu siapa tadi itu dari PDIP, kita ini sudah komitmen. Bu Yasti ya kan, artinya jangan ada suudon di antara kita. Saya yakin Bu Yasti ini walaupun dari PDIP sama-sama untuk mengawal bagaimana terjadinya 3 juta rumah ini bisa sukses, kira-kira begitu. Namun mungkin ada style yang berbeda antara Pak Safyudin dengan Bu Yasti, antara pimpinan dengan Bu Yasti kan beda. Jadi mohon izin Pak Menteri, jadi ke depan marilah kita bersinergi, tidak ada suudon dari kita tidak jangan melihat baju apakah itu merah, hijau ataupun kuning. Kita sepakat di Komisi 5, mohon maaf walaupun berbeda partai, akan mendukung semua kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo. Mungkin itu pimpinan, biar tidak ada dusta di antara kita, tidak ada suudon di antara kita. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang sekedar penambahan informasi Pak Menteri bahwa kami di sini mulai dari anggota sampai dengan unsur pimpinan, termasuk Ketua Palasarus, semua memberikan dukungan kepada semua mitra kita Pak. Semua mitra kita, tidak terkecuali PKP, teman-teman ini yang Bapak pimpin. Semua tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa Bapak menjelaskan begitu terbuka, dan teman-teman juga menyampaikan juga terbuka, dan tinggal Bapak adalah bagaimana cara menanggapi hal-hal yang bisa mendorong terciptanya rumah yang 3 juta rumah ini gitu. Nah tadi sudah ada penyampaian dari teman-teman. Sebenarnya tadi tidak akan saya berikan, tetapi bahwa ada kaitannya dengan 3 juta buah rumah, sehingga itu kita mesti beri ruang. Tapi sekarang bahwa Bapak menjawab saja, yang penting-penting saja, yang tidak penting tertulis saja. Nah setelah itu baru kita tutup rapatnya. Silakan Pak Menteri. Pak Ketua, kita senang kalau kita bisa saling menghargai, tentu itu prinsip yang baik, dan tentu kita punya pikiran yang positif sama-sama, dan tentu kita buktikan di lapangan seperti yang kita katakan. Saya sangat senang dan gembira hati saya kalau itu yang terjadi. Dan pastikanlah saya orang yang pasti senang dengan situasi yang seperti itu. Ya, kalau betul-betul seperti itu antara perkataan dan perbuatannya sama, tindakannya sama, saya sangat senang. Dan tadi kita sudah punya cara untuk kalau ada perbedaan seperti apa ya dibuktikan saja. Itu jadi jelas, publik juga jadi bisa tahu. Terima kasih Bu Yasti sudah sampaikan pendapatnya bahwa itu dibuat 2011, tapi masih menunggu PP-nya 2021, sekarang 2025.
kita mau jalankan sekarang. Jadi itu saya udah baca Bu, undang-undang itu bagus sekali karena itu ujungnya keadilan sosial. Ya, keadilan sosial. Nah, saya ini baru jadi menteri 7 bulan ya. Jadi kita objektif aja lihat waktu kerangka waktunya ya. Dibuat 2011 ya, PP-nya 2021, ini 2025. Jadi ya mari kita juga sama-sama objektif Pak ya. Bagaimana kita melihat situasi waktu ini ya. Dan ini yang sudah saya lakukan Pak. 22 Januari, 3 bulan saya menteri, saya sudah kirim suratnya. Ini surat pertama karena dulu masih PUPR ya Pak ya. Jadi kita minta tentu dirubah ya, dan BP3 itu segera dibentuk Pak. Jadi kalau Bu Yasti tadi tanyakan apakah saya setuju ini, saya sangat setuju. Apakah saya setujunya omon-omon? Ini suratnya. Apakah saya bisa menjalankan tanpa persetujuan dari presiden pemerintah? Pasti nggak bisa. Ya, jadi saya juga mohon teman-teman kasih kesempatan saya menjelaskan seperti ini, supaya kita juga sebenarnya kita sama gitu. Ibu Yasti pikirannya. Tidak, Pak Menteri, saya potong Pak Menteri. Cukup Pak Menteri menjelaskan bahwa Pak Menteri sudah menanggapi dan sudah membuat langkah-langkah konkret, termasuk langkah konkret. langkah konkret. Artinya kita sama-sama setuju. Ya. Nah, diskusi rapat terakhir kemarin dengan Pak Huda bagus sekali. Terus terang saja Bapak menyampaikan pikiran apakah perlu kan revisi undang-undang perumahan. Kita juga diskusi berkali-kali. Kalau saya lihat sama pendapatnya dengan Bapak. Nah, ini kan ada bagian juga kita bikin rencana saya, kalau ini baru pikiran ya, mohon maaf ya, pikiran kami semacam omnibus law di bidang perumahan. Di situ mengatur soal lahan. Bagaimana lahan-lahan pemerintah ini seperti arahan presiden soal penjara kah, yang ada di bank tanah kah, ada di BUMN, selama itu buat perumahan rakyat itu bisa digunakan dengan cepat. Karena prosesnya saya udah pelajari Pak bolak-balik, saya udah rapat di Dijen Kaya Negara, Bank Tanah, silakan nih Bapak cek, itu lama sekali. Boleh nggak kita bikin omnibus law supaya masalah lahan ada di situ? Itu Pak. Jadi kita menyelesaikan banyak hal di situ. Ya, saya kan diskusi sama Bapak waktu itu di Bekasi kalau nggak salah ya, atau di Tangerang, di Bekasi. Nah, jadi saya setuju Pak. Nah, apakah ini tetap kita jalankan sambil kita revisi? Saya juga senang aja kalau saya udah berjalan ini Pak. Tapi saya sepakat karena banyak benar permasalahan kalau ada undang-undang di bidang perumahan itu akan membantu kita untuk mencapai target, termasuk pembiayaan. Misalnya contoh Pak, pembiayaan, bagaimana provinsi dan kabupaten kota sekarang belum bisa membiayai, betul nggak Pak Robert? Betul kan? Yang hanya boleh pemerintah pusat. Nah saya mau masukkan di situ supaya pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga bisa membiayai sektor perumahan. Contohnya kalau tanya, Pak Menteri apa yang mau direvisi? Itu contohnya. Banyak deh yang saya udah siapkan sebagai usulan DIM gitu loh. Kan kita sama-sama pernah buat undang-undang. Jadi bukan undang-undang yang nggak substansi gitu. Menurut saya substansi, terutama soal pembiayaan, pendanaan, dan soal lahan. Kemudian soal data yang dipakai itu misalnya bantuan sosial. Saya kan bolak-balik ke BPS Pak. Kita rapat dengan BPS, ketemu BPS itu mungkin ada 20 kali Pak. Saya juga sangat terganggu sekali dengan temuan-temuan dari Irjen yang tidak tepat sasaran itu Pak. Kita kan mau perbaikan Pak. Nah makanya kita minta 3 bulan, 4 bulan sekali itu Pak BPS sudah bisa mau mengupdate datanya. Untuk menghindari tidak tepat sasaran atau perbedaan. Kan teman-teman DPR lihat lapangan dan data BPS juga bisa kadang-kadang salah. Contoh, di BPS itu dibilang dia tidak miskin, tetapi Pak Robert lihat dia miskin. Nah, apa mekanismenya? Nah, makanya harus bisa diperbaiki. Jangan data itu data mati yang nggak bisa terima pendapat orang dan temuan lapangan. Tapi kan jangan nanti misalnya Pak Robert kasih yang tidak ada dalam data BPS. Nanti bisa masalah belakangan. Saya kan mesti jaga semua Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi saya udah pikirkan itu semua bagaimana kita, termasuk ada nanti klausul soal bantuan sosial di bidang perumahan. Bantuan sosial perlu kita sepakati, dia desil berapa yang dapat. Tadi bagus Bapak dari PKS ya Pak ya. Pak Sarul bagus sekali itu pendapatnya dari Riau kan. Ya, saya juga setuju itu Pak. Memang kalau orang udah nggak bisa apa-apain lagi, dia udah miskin ekstrim, udah gitu dia maaf ya, dia
ya nggak bisa kerja, mungkin diberikan ada cacat dan sebagainya, bisa apa-apa, dia bisa ada diskresi khusus. Bagaimana, boleh nggak kita alokasikan dari awal di situ berapa untuk begitu? Saya setuju Pak, karena itu udah mau diapain lagi yang begitu, kita harus ada keberpihakan di situ. Nah itulah masuk saya Undang-Undang Perumahan itu ada poin-poin seperti itu. Nah kalau memang sekarang kita belum bisa ini, ya udah saya jalan aja ini Pak. Ya, surat ini sudah saya sampaikan tanggal 22 Januari. Ini pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Pembangunan yang disebut Ibu Yasti, BP3. Bulan Januari tanggal 22 sudah saya sampaikan. Kemudian tadi dari beberapa teman Pak Robert tadi jawabkan soal CSR. Kalau yang sekarang terjadi, ya tadi Bapak tanya soal misalnya di Tangerang, tanah dari perusahaan saya 2,5 hektar, yang bangun Pak Guan dari Agung Sedayu, itu CSR-nya dari sana, tanahnya dari kami Pak. Jadi yang saya pahami, saya belum ada bicara soal apa kompensasi-kompensasi dari ini, karena memang payung hukumnya kita belum sampai ke tingkat apa organisasinya belum ada Pak. Jadi saya yang bantu-bantu semua ini sifatnya adalah CSR Pak. Dan tadi Bapak khusus sama Freeport, saya sudah janjian sama Pak Tony Wenas. Nanti kalau bisa saya undang Bapak ngomong, itu dia itu presidir dari apa Freeport. Sama seperti beberapa tempat juga, ya kita coba Pak sambungin Pak. Ya, bagaimana kalau bisa apa dana CSR Freeport sebagian bisa untuk perumahan di Papua. Kan itu yang bisa saya lakukan Pak. Ya, supaya bisa kita bantu teman ke arah sana. Nanti Bapak pertemuan, saya undang Bapak datang. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita bisa ketemu bertiga Pak. Nah, saya mau tanya, kalau saya lakukan itu secara hukum, secara apa, boleh nggak? Bagaimana CSR perusahaan ini juga kita transparan supaya membantu perumahan. Secara hukum benar nggak Pak Ketua? Terus saya juga boleh ajak teman-teman komisi yang dapilnya mungkin ada nyambung dengan peruntukan itu, supaya jangan nanti saya disalahkan dengan niat baik, kan kadang-kadang nggak cukup ini. Nah, dibuat jelas saja Pak. Saya boleh nggak misalnya mengundang anggota DPR yang terkait dengan dapil yang ada CSR-nya dari perusahaan, bukan yang dari APBN ya. Nah, silakan Pak, saya dikasih keputusan. Pimpinan, tunggu. Enggak, ini mau nyambung saja. Itu gratis kan Pak? Pak, gratis. Kalau gratis saya pikir asal transparan. Bukan, penggunaan CSR itu kan sudah diatur dalam ketentuan yang iya, ada. Pak, gratis Pak. Jadi mereka itulah yang rumah gratis Pak, yang tadi sudah saya jelaskan Pak. Tanah kan dari pemerintah. Tanahnya dari saya Pak. Tadi kan tanah saya udah jelasin dari saya. Kita dukung tuh Pak. Tanah dari saya yang bangun Agung Sedayu. Nanti diserahkan kepada masyarakat Pak. Ya Pak. Adaru juga itu Pak Boy Thohir, itu grupnya bangun 500 di Kalimantan Selatan. Itu gratis juga Pak. Pak Menteri, di Madura ya. Iya Pak, saya. Nah, tapi mesti ada kesepakatan, jangan nanti begini Pak. Ini kan forum politik juga, ya. Saya akan terbuka. Nanti saya minta datanya sama Sekjen. Tolong Bapak kasih tahu dapilnya. Tolong saya perintahkan sekarang. Kalau ada diskusi soal itu kemana, ya kita ajak libatkan daripada anggota DPR dari dapil yang bersangkutan. Ya, dukung Pak Menteri, dukung tuh. Oke, jadi boleh saya lakukan ya. Sudah Pak, gitu Pak. Maaf Pak, yang gratis itu gini Pak Robert ya, jangan nanti salah lagi. Ada bangun, ada renovasi ya Pak ya. Jangan, nggak semuanya bangun. Kalau Agung Sedayu 250 rumah itu bangun. Adaru 500 rumah bangun. Harum Energi itu bangun. Gitu Pak ya. Jadi kemudian tadi saya udah kasih lihat datanya, tolong dikasih deh di print sama teman-teman anggota DPR. Jadi ada bangun, ada renovasi Pak. Kita dukung lah itu. Ya, jadi supaya Pak, kita jelas, supaya jangan nanti teman-teman apa ada bangun, ada renovasi. Tidak semua bangun ya Pak ya, dan semua gratis. Ya, kalau yayasan yang paling banyak namanya Yayasan Buddha Suci Pak. Itu sekitar 3.000 Pak. Itu mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada apa titik lagi saya lupa. Kemudian itu Pak. Kalau Kadin 500 Pak. Ini salah nih, bukan di Jakarta, di Indonesia. Di Jakarta 200. Ya, di Jakarta 200, 300 lagi saya belum tahu, nanti Pak Anin Bakri itu yang ngatur di mana titiknya. Pokok Kalbar perlu Pak. Kalbar perlu Pak. Ya Pak. Ya, gitu. Jadi saya ini Pak. Kalau TAPG itu Triputra, kalau saya tidak salah, dia itu sawitnya di Kalteng atau Kalbar Pak, atau dua-duanya. Nah itu kalau dia pertama kali dalam keputusan RUPS-nya, nanti saya kirim ke Bapak pimpinan.
Ya, RUPS rapat umum pemegang saham mengambil keputusan bahwa alokasi CSR-nya itu sebagian buat perumahan. Jadi kita arahkan ke sana, Pak. Nah, kemudian ini kan bukan uang dari negara, bukan uang saya. Mereka tanya, Pak Ara ini bagusnya buat siapa? Saya kasih saran, Pak. Saran saya libatkan kepala daerah. Mungkin sekarang saya akan ajak kasih tahu, libatkan anggota DPR di dapil setempat. Nah, buat siapa? Kalau saya kasih, kalau bisa misalnya kayak ada Pak Fuganto itu Berau. Ada yang di Kaltim nggak sini? Kaltim ada 500 rumah itu. Bangun dan renovasi ya. Itu bangun dan renovasi, Pak, 500 rumah. Udah lagi jalan nih. Pak Fitra yang sana ya. Ya, beliau yang datang. Mungkin 2 bulan lalu ya, 3 bulan lalu. Itu bangun dan gratis 500 rumah. Nah, itu Pak, dia tanya, saya jawab begini, kamu kalau boleh, kebetulan dia masih muda, kamu bagi 10 kelas, 10 komunitas. Apa aja itu, Pak? Ini pikiran saya ya. Ya, komunitas pertama kasih perawat. Ya, dokter-dokter muda, gimana caranya? Tanyalah bupatinya. Siapa yang di sana? Kasih TNI yang berpenghasilan rendah. Tanya sama siapa? Tanya dandimnya atau pangdamnya. Gitu, Pak. Jadi itu saran saya. Jadi mereka ada interaksi sama saya. Iya, rata-rata teman saya ada beberapa partner bisnis saya, Pak. Dimengerti Pak Menteri. Lanjut lagi yang lain. Ya. Iya. Oke. Pak Ketua, yang tapi PT jangan Astra lupa belum ada. sama DPR, jangan ditinggal. Menteri, itu yang PT Astra belum ada alokasi. Mungkin saya izin di Madura, Pak Menteri. 250 unit. Ya, nanti bicara tersendiri mohon situ. Mohon Ya, izin. Pak. Saya juga bisa atur. Nah, Pimpinan nanti interupsi kanan. Silakan Pak Dan. Ya. Izin Pak Menteri, tadi saya belum clear banget yang untuk hunian tadi arahnya gimana yang berimbang tadi? Yang hunian berimbang, Pak, kan payung hukumnya sudah ada. Itu surat saya sudah sampaikan 2 kali, Pak. Tadi Bapak udah lihat kan suratnya kan? Nah, jadi saya setuju, Pak. Kalau saya nggak setuju kan saya nggak bikin suratnya ya, Pak. Ya udah, Pak, gitu, Pak. Jadi saya setuju yang Ibu Yasti sampaikan. Saya sangat setuju. Dari Januari kita sudah sampai setuju 100%, Pak. Izin pimpinan, Ya. apakah harus membuat badan itu atau kementerian langsung bergerak, bisa nggak? Bisa nggak bergerak? Apa? BP3 ya. Silakan Pak Menteri. Boleh dibantu ya sedikit ya, jelasin. Ya, Pak, yang saya Silakan. minta koordinir Pak Fitra. Tadi ada menyangkut soal dana, kan ada dana konversi, Pak, mesti ada lembaganya dulu, Pak. Ya, Pak, nanti kalau dia misalnya kena ada kewajiban konversi, kalau belum dibentuk, silakan Pak, boleh 1 menit, Pak? Ya. Ya. Terima kasih izin Pak Menteri, Pak Pimpinan. Jadi Pak Menteri udah ngirim surat 2 ke Pak Presiden. Yang pertama izin pembentukan BP3, yang satu lagi adalah izin prakarsa untuk revisi Perpres 9 tahun 2021. Karena BP3 di Perpres 9 itu masih di bawah PUPR. Jadi kita revisi itu menjadi di bawah PKP. Itu sedang berproses sekarang, Pak Ketua. Kemudian apakah perlu BP3? Memang perlu. Kalau umpamanya di Jakarta nggak mungkin kita bangun pengembang komersial, nggak mungkin bangun rumah subsidi di Jakarta. Berarti dia harus membayar dana konversi. Nah, itu nggak bisa kementerian yang nerima, harus BP3 tadi gitu. Nah, ini yang kita harus siapkan BP3-nya supaya BP3 itu bisa memungut pengganti kewajiban hunian berimbang tadi. Tapi memang hunian berimbang tadi sebenarnya bukan 1, 2, 3 murni gitu. Itu ada klaster lagi. Kalau untuk kota besar, 3-nya itu adalah 75% itu rumah sederhana yang harga maksimalnya 3 kali rumah subsidi. Jadi 25%-nya yang harga rumah subsidi. Sedangkan yang kota menengah sedang itu 50-50. Kota kecil 25-75. Jadi yang 3-nya itu hanya 75% rumah subsidi. 25%-nya adalah 3 kali harga maksimal rumah subsidi. Mungkin gitu Pak Ketua. Terima kasih. Intinya bahwa rumah hunian berimbang ini telah disikapi oleh Kementerian Perumahan, melalui Menteri PPR gitu, apa? Menteri PKP gitu. Itu Pak Danang. Ya, udah cukup ya? Terima kasih Tuan. Ya. Baik. Oke, Pak, jadi setengah menit terakhir, kami kan sudah sampaikan juga Pak, yang memang betul kami
mendapatkan dukungan dari Presiden dan dari DPR juga, BI, Departemen Keuangan. Jadi kami sampaikan saja update, kalau saya nggak update juga saya rasa tidak elok. Nanti teman-teman dengar dari luar bisa lain dengarnya, mendingan dengar langsung dari saya. Jadi anggaran yang sudah ada itu, Pak Heru, berapa 350 ribu ya, tadinya kan 220 ribu Pak, sekarang sudah ada kenaikan 130 ribu buat rumah subsidi, yang tadinya 220 ribu, ya dari kebijakan BI Pak, yang tadi sudah saya jelaskan Pak. Jadi kalau tanya kenapa bisa naik, ya dari situ Pak. Ya, kemudian juga ada SBN juga ya, ini Pak Heru Tapera, dan kami juga mau laporkan supaya jadi jangan teman-teman bisa bantu jelaskan, coba dijelaskan Pak Heru, pas Pak Prabowo dilantik 20 Oktober, sampai sekarang itu sudah berapa rumah subsidi yang apakah sudah akad, apakah sedang berproses dan jalan, tolong didefinisikan Pak. Jadi semenjak, kita ada hitungan dua, semenjak 20 Oktober, kenapa pas pelantikan Presiden Prabowo, ada yang per 1 Januari, jadi ada dua ukuran. Boleh Pak ya, setengah menit Pak? Ya, silakan Pak Heru. Baik, izin yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 5, izin Pak untuk menyampaikan, nanti slide-nya sudah kami sampaikan juga. Baik, terkait dengan realisasi FLPP Pak, dari mulai Pak Presiden Prabowo memerintah gitu ya, dari 20 Oktober sampai dengan 16 Mei 2025 ya, kami sampaikan dari mulai proses pembangunan berjalan, kemudian rumah yang sudah ready stok, selesai dibangun belum akad, persetujuan kredit, kemudian akad kredit sampai dengan realisasi KPR FLPP, termasuk taperan yang dari produk dari kami untuk PNS, itu sudah 167.160 Pak, dari berbagai proses. Realisasi FLPP-nya sendiri ada di 123.715 Pak. Nah kalau dari mulai 1 Januari sampai dengan 16 Mei 2025, itu total proses sampai dengan realisasi FLPP-nya ada di 125.875 unit Pak, dengan realisasi KPR FLPP di 89.295. Satu slide lagi mungkin izin Pak Menteri. Nah ini Pak, tadi pertanyaan Bapak tadi bahwa ada isu terkait rumah gratis itu menyebabkan masyarakat menunda pembelian. Data kami yang kami kelola Pak, ya itu tidak menunjukkan demikian Pak. Dari Januari pertumbuhan permintaan sampai dengan April itu ada di 127% Pak. Januari 2.633 yang realisasinya, Februari 8.700, Maret itu melompat karena memang realisasi DIPA di 2025 baru turun ya. Kami sudah upayakan dengan arahan Pak Menteri supaya ada percepatan dari Januari sudah mulai realisasi Pak. Dan itu terus tumbuh Pak. April sudah 29.000 total sampai dengan 16 Mei 89.295. Tolong dibandingkan dengan tahun lalu Pak, datanya supaya objektif, bahwa tidak benar bahwa tidak ada yang menahan. Karena datanya spektakuler Pak. 3 bulan ini, tolong dibaca ini coba datanya Pak. Baik, mungkin slide berikutnya Pak. Nah ini Pak, kami sampaikan bahwa realisasi penyelenggaraan FLPP kalau kita bandingkan Pak, ini lompatannya cukup luar biasa karena memang ada upaya percepatan dari kami Pak. Percepatan PKS dengan 39 bank penyalur di Desember, sebelumnya baru di Januari ya. Kemudian tadi upaya penyaluran di Januari, sebelumnya di akhir Februari, koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, di 2024 sampai dengan akhir kuartal triwulan 1 Pak, itu baru 4.229. Di 2025 sudah 53.874 unit Pak. Jadi ada lompatan dari sisi penyaluran atau naiknya 1.173% Pak. Ini dari perbandingan triwulan 1 tahun 2024 dan triwulan 1 2025. Ya, cukup. Terima kasih Pak Pimpinan. Ya, Pak Ketua, terima kasih kesempatannya untuk menjelaskan tadi soal BP3 dan soal Tapera. Dari data itu kita bisa jelas dengan data dan fakta bahwa tidak ada data yang menunjukkan penurunan, justru naiknya 1000% lebih Pak. Jadi itu artinya karena sektor perumahan kan menggerakkan banyak industri, Pak Ketua sudah banyak diskusi sama saya, pasir apa, makanya ekonomi sudah mulai juga bergerak Pak, belum lagi tenaga buruh, supir dan sebagainya dan industri lainnya. Itu data tadi boleh dipegang dan kami bertanggung jawab untuk data tadi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri.